Halo semua. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Assalamualaikum, dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua baik-baik saja, ya. Hari ini, aku mau ajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang akan menguji kesabaran dan membuat emosi kalian naik turun. Ini tentang Luna, seorang istri yang harus menyaksikan pengkhianatan suaminya, Alden, di depan mertua dan iparnya sendiri. Parahnya, Alden dengan bangga mengumumkan sekretarisnya, Rara, sebagai calon istri baru. Tapi, mereka tidak tahu satu hal. Mereka semua bekerja di perusahaan yang sebenarnya milik Luna, sang istri yang mereka cemooh. Penasaran kan bagaimana Luna membalas semua perbuatan mereka? Sebelum kita mulai ceritanya, yuk dukung channel Cerita Momo dengan menekan tombol like dulu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Aku mau tahu dong, kalian nonton dari kota mana aja? Tulis di kolom komentar nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Malam itu, di The Grand Ballroom Hotel Majestic, gemerlap lampu kristal menyelimuti setiap sudut ruangan. Suara denting gelas beradu, diiringi alunan musik klasik yang lembut, menciptakan suasana kemewahan dan keanggunan. Ini adalah pesta ulang tahun ke-10 perusahaanku, Astra Group, yang selama ini kukelola dengan tangan dingin dan hati-hati. Ribuan orang hadir, mulai dari investor kakap, rekan bisnis, hingga seluruh karyawan. Semua berjalan persis seperti yang kurancang. Aku, Luna, berdiri di balkon lantai 2, mengamati keramaian di bawah. Sepasang mata tajamku menyapu setiap wajah, memastikan semuanya berjalan lancar. Tidak ada yang tahu bahwa aku adalah pemilik tunggal dan otak di balik kesuksesan perusahaan raksasa ini. Bagi mereka, nama yang dikenal adalah Alden, suamiku. 5 tahun lalu, saat kami menikah, aku memilih untuk tetap berada di balik layar dan menunjuk Alden sebagai CEO. Aku percaya, cinta dan kepercayaan yang kuberi akan dibalas dengan kesetiaan. Namun, malam ini, kepercayaanku diuji, dan pengkhianatan menanti di depan mata. Di bawah, di panggung utama, Alden berdiri tegak dengan setelan tuxedo mahal yang kukirim dari Milan. Wajahnya yang tampan dan karismatik memancarkan aura seorang pemimpin. Di sampingnya, berdiri seorang wanita yang mengenakan gaun merah menyala, tampak terlalu mencolok dan berani untuk acara formal seperti ini. Dia adalah Rara, sekretaris pribadi Alden. Matanya yang licik sesekali melirik ke arah Alden, menyunggingkan senyum kemenangan. Mereka tidak menyadari, dari tempatku berdiri, aku bisa melihat setiap detail ekspresi mereka. Di meja VIP, dekat panggung, duduklah mertuaku, Ibu Anggraini, dan iparku, Siska. Senyum puas merekah di wajah mereka. Mereka tampak begitu bangga, seolah-olah semua kemewahan ini adalah hasil jerih payah mereka. Tentu saja, mereka tidak pernah tahu bahwa kartu kredit, perhiasan, dan mobil mewah yang mereka miliki semuanya berasal dari tanganku. Mereka hanya mengenal Alden, putra kesayangan dan kakak kebanggaan Siska. Bagiku, mereka tidak pernah melihatku lebih dari sekadar wanita beruntung yang berhasil menikahi Alden, putra idaman. Tiba-tiba, suara tepuk tangan meriah memecah keheningan. Alden mengambil mikrofon, dan semua mata tertuju padanya. Selamat malam semuanya. Malam ini, kita merayakan 1 dekade kesuksesan yang luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi, terutama para investor, mitra, dan tentu saja, seluruh karyawan saya yang hebat. Alden berbicara dengan suaranya yang dalam dan berwibawa. Matanya menatap lurus ke arahku, seolah-olah dia tahu aku ada di sana. Ada senyum tipis di bibirnya, senyum yang terasa dingin dan asing bagiku. Astra Group bukan hanya sebuah perusahaan, tapi keluarga besar yang kita bangun bersama. Dan hari ini, saya ingin mengumumkan sesuatu yang sangat penting dalam hidup saya. Ini adalah awal dari babak baru, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk saya pribadi. Jantungku berdebar tak karuan. Ada firasat buruk yang merayap di benakku, firasat yang sudah terasa sejak beberapa minggu terakhir saat Alden mulai pulang larut dan Rara selalu tersenyum penuh rahasia. Alden menarik Rara ke sampingnya. Rara tersenyum malu-malu, seolah-olah dia adalah seorang putri yang menunggu pengumuman dari pangeran.
Sudah lama saya mencari pendamping yang tidak hanya mendukung karir saya, tapi juga memahami ambisi saya. Dan malam ini, di hadapan kalian semua, saya ingin memperkenalkan calon istri baru saya. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk jantungku. Dunia di sekitarku seolah berhenti berputar. Musik seakan berhenti, suara obrolan menghilang. Yang ada hanyalah suara Alden yang bergema, mengumumkan pengkhianatan ini dengan bangga di panggung megah yang kurancang dengan tanganku sendiri. Mataku menangkap kilasan kamera yang menyala. Para wartawan mulai merekam momen dramatis ini. Dialah Rara, sekretaris saya. Dia adalah wanita yang mampu mengisi kekosongan dalam hidup saya. Dialah yang akan mendampingi saya membangun masa depan. Alden menatap lurus ke arahku, matanya kosong tanpa penyesalan, seolah-olah aku tidak pernah ada. Rara menundukkan kepalanya, menampilkan ekspresi yang seolah-olah dia adalah wanita paling polos di dunia. Aku mengepalkan tanganku di balik gaun malamku. Kuku-kukuku menancap dalam ketelapak tanganku, tapi aku tidak merasakan sakit. Rasa sakit yang sesungguhnya ada di dalam dadaku. Darahku terasa mendidih, namun aku harus tetap tenang. Aku tidak boleh terlihat hancur. Bukan di depan ribuan orang ini. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku rapuh. Tiba-tiba, kamera menyorot ke arah Alden, Rara, dan kemudian ke arahku. Siska dan Ibu Anggraini sudah berdiri dari tempat duduk mereka, dan mendekat ke arahku. Luna, kamu dengar itu? Alden sudah mengumumkan Rara sebagai calon istrinya. Bisik Siska dengan nada yang seolah-olah dia kasihan, tapi matanya memancarkan kemenangan. Ibu Anggraini menatapku dengan tatapan meremehkan. Alden berhak mendapatkan yang lebih baik. Luna. Rara lebih muda, lebih cantik, dan lebih mengerti anak saya. Air mataku sudah menggenang, tapi aku menahannya dengan sekuat tenaga. Aku menatap mata mereka satu persatu. Apa kalian pikir aku akan hancur? Bisikku balik. Aku bukan wanita lemah yang kalian pikirkan. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Hah? Menangis dan merengek? Siska tertawa sinis. Alden sudah menceraikanmu secara lisan, dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya secara hukum. Aku tidak membalas. Aku hanya tersenyum dingin. Senyum yang membuat Siska dan Ibu Anggraini terdiam. Di balik senyum itu, aku menyusun rencana, satu persatu. Rencana yang akan membuat mereka semua menyesal. Mereka pikir mereka sudah menang, tapi mereka tidak tahu, permainan baru saja dimulai. Aku meninggalkan mereka yang masih terdiam di koridor. Aku berjalan menuruni tangga, langkah kakiku mantap dan tanpa ragu. Aku mengabaikan tatapan mata ribuan orang yang mulai berbisik-bisik, menatapku dengan tatapan iba. Aku tidak butuh belas kasihan mereka. Aku berjalan keluar dari ballroom, keluar dari hotel, dan meninggalkan pestaku sendiri. Di luar, udara dingin menyentuh kulitku, tapi hatiku jauh lebih dingin. Aku masuk ke mobilku dan mengambil ponsel. Aku menelepon seseorang yang bisa kupercaya, satu-satunya orang yang tahu segalanya. Faris, aku butuh bantuanmu, ucapku tanpa basa-basi. Luna, ada apa? Apa yang terjadi? Suara sahabatku, Faris, seorang pengacara andal, terdengar cemas di seberang sana. Semua sesuai dugaanmu, ucapku. Pengkhianatan itu terjadi. Malam ini, Faris terdiam, sejenak. Jadi, rencananya dimulai sekarang. Potongku. Tolong siapkan semua dokumen. Kita mulai dengan laporan keuangan palsu. Aku menutup telepon. Air mataku akhirnya menetes. Bukan karena sedih, bukan karena patah hati, tapi karena amarah. Amarah yang membakar. Mereka pikir bisa mengambil semua yang kumiliki? Mereka salah. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah pemilik sejati, sutradara dari kehancuran yang sebentar lagi akan mereka alami. Kini, bukan lagi soal cinta. Ini soal kehormatan dan balas dendam. Alden, Rara, mertua, dan iparku mereka akan menyesal seumur hidup. Dan aku akan pastikan itu. Deru mesin mobil sportku memecah kesunyian malam di jalanan ibu kota. Aku mengemudi dengan kecepatan tinggi, membiarkan kemarahan dan sakit hati yang membakar dadaku tersalurkan melalui pedal gas.
Rasanya seolah-olah aku sedang melarikan diri dari sebuah mimpi buruk. Tapi bayangan senyum kemenangan Rara dan Alden terus berputar di kepalaku. Kata-kata merendahkan dari Ibu Anggraini dan Siska bagaikan belati yang terus menusuk. Membuatku sadar bahwa belas kasih dan cinta yang kuberikan selama ini adalah hal paling bodoh yang pernah kulakukan. Air mata yang kutahan di pesta tadi akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata amarah yang panas. Aku menangis bukan karena patah hati, melainkan karena harga diri yang diinjak-injak. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka mengira aku hanyalah seorang istri yang bodoh dan naif. Mereka tidak tahu bahwa setiap aset, setiap kekayaan, setiap kemewahan yang mereka nikmati, berasal dari tanganku. Dan sekarang, aku akan memastikan mereka mengerti konsekuensi dari mengkhianati pemilik sejati. Mobilku berbelok memasuki sebuah kompleks perumahan elit yang dijaga ketat. Aku memasukkan kode akses, dan gerbang hitam besar itu terbuka, menyambutku pulang ke rumah yang kusembunyikan dari mereka semua. Ini bukan rumah yang kubeli bersama Alden, melainkan rumah yang kubangun dari hasil kerja kerasku sendiri, sebuah benteng yang tak seorang pun dari mereka tahu. Rumah itu sunyi, dingin, tapi terasa aman. Aku memarkir mobil dan masuk, membiarkan tubuhku yang lelah ambruk di sofa ruang tamu yang luas. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Aku tahu siapa itu. Hanya ada satu orang yang memiliki kode akses ke rumah ini, dan dia adalah orang yang kuhubungi terakhir kali. Faris. Dia adalah sahabat terbaikku sejak kuliah, dan juga pengacara kepercayaanku. Faris tidak hanya pintar, tapi juga memiliki intuisi yang tajam. Sejak aku mengelola perusahaan di balik layar dan menunjuk Alden sebagai CEO, hanya Faris yang kuajak bicara tentang perasaanku. Dia sudah sering memperingatkanku tentang Alden. Tapi aku, yang terlalu buta oleh cinta, selalu mengabaikan nasihatnya. Faris masuk dan menatapku dengan tatapan khawatir. "Luna, kamu baik-baik saja?" tanyanya, suaranya lembut tapi penuh keprihatinan. Aku tersenyum kecut. "Aku baik, Riz. Hanya sedikit kaget." Faris duduk di sampingku dan meraih tanganku. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Sejak Alden mulai sering pulang larut dan Rara terlihat semakin mencolok di kantor, aku sudah khawatir. Tapi aku tidak menyangka dia akan melakukannya di depan ribuan orang seperti ini, di pestamu sendiri. "Pestanya mereka sebut pestanya Alden," ucapku, suaraku parau. "Mereka pikir mereka sudah menang, Riz. Mereka pikir aku adalah seorang istri yang bodoh dan akan hancur begitu saja." Faris menatapku dalam-dalam. "Aku tahu kamu tidak akan hancur, Lun. Kamu lebih kuat dari yang mereka duga." Aku menundukkan kepala, membiarkan tangannya mengusap bahuku dengan lembut. "Aku sudah merasa ini akan terjadi, Riz. Itulah kenapa aku menghubungimu. Kita harus mulai rencana kita sekarang." "Rencana apa? Apa yang kamu pikirkan?" tanya Faris, matanya berbinar, tahu bahwa pikiran Luna sedang bergerak ke arah balas dendam. Aku bangkit, mengambil napas dalam, dan berjalan ke meja kerjaku. Aku mengambil laptop, membukanya, dan memutar layar ke arah Faris. Selama ini, Alden berpikir dia mengendalikan semuanya. Dia tidak tahu bahwa semua data keuangan perusahaan tidak pernah ia akses sepenuhnya. Semua yang dia lihat adalah data yang aku izinkan dia lihat. Dan sekarang, kita akan menggunakan ini sebagai senjata. Faris menyimak dengan saksama. "Apa yang akan kamu lakukan?" "Aku akan memanipulasi laporan keuangan. Kita akan membuat laporan yang menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian besar, sangat besar. Kita akan membuat grafik yang anjlok tajam, seolah-olah Astra Group berada di ambang kebangkrutan." "Tapi bukankah itu berisiko? Investor akan panik," Faris mengingatkan. "Tentu saja. Tapi aku sudah siapkan semuanya. Aku akan membuat laporan itu hanya bisa diakses oleh Alden, Rara, dan para petinggi yang selama ini setia kepadaku. Mereka akan panik. Tapi mereka akan panik karena mereka pikir bisnis yang mereka kendalikan sedang bangkrut. Padahal, yang terjadi adalah sebaliknya. Perusahaan sedang sangat untung." Faris tersenyum, mengerti. "Jadi kamu akan membuat Alden dan Rara mengumumkan kebangkrutan palsu." "Tepat sekali. Aku akan membuat mereka mengira bahwa mereka sedang berada di ambang kehancuran.
Mereka akan berpikir bahwa mereka harus melepaskan semua aset untuk menghindari kerugian lebih besar. Lalu, di saat itulah, aku akan muncul dan mengungkapkan segalanya. Aku akan tunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah CEO yang gagal, yang tidak mampu mengurus perusahaan, dan yang mencoba lari dari tanggung jawab. Padahal, mereka hanya lari dari bayangan mereka sendiri. Raut wajah Faris berubah serius. Ini rencana yang cerdas, Lun. Tapi kita harus sangat hati-hati. Manipulasi laporan keuangan bisa membawa konsekuensi hukum. Tenang saja, Riz. Itulah kenapa aku butuh kamu. Kamu yang akan memastikan tidak ada celah hukum. Aku akan melakukannya dengan sangat hati-hati, memastikan laporan yang mereka lihat hanya untuk konsumsi internal, bukan untuk publik. Dan aku akan membuat sebuah pertemuan umum, sebuah rapat pemegang saham, di mana aku akan mengungkapkan segalanya. Di situ, di depan semua orang, aku akan menghancurkan reputasi Alden dan Rara. Faris mengangguk pelan. Aku akan siapkan semua dokumennya. Besok pagi, aku akan mulai membuat laporan keuangan palsu yang terlihat sangat meyakinkan. Tapi, bagaimana dengan Alden, Ibu, dan Siska? Mereka akan mencoba mengambil aset-aset lain sebelum kamu mengambilnya kembali. Aku sudah memikirkan itu, jawabku dingin. Aset-aset berharga seperti mobil, rumah, dan perhiasan, semuanya atas nama Alden. Tapi, ada sebuah surat perjanjian pranikah yang mereka tidak pernah baca. Di sana, tertulis bahwa semua aset yang dibeli selama pernikahan adalah milikku karena dibeli dengan uang perusahaan yang sahamnya 100% atas namaku. Surat itu ada di brankas ini. Aku membuka brankas kecil di mejaku dan menunjukkan selembar kertas yang terlipat rapi. Aku tidak pernah berpikir aku akan menggunakannya. Tapi sekarang ini adalah senjata utamaku. Faris melihat surat itu, senyumnya kini tak hanya khawatir, tapi juga penuh kekaguman. Kamu sudah memikirkan segalanya, Lun? Tentu saja. Aku tidak bodoh. Cinta membuatku buta, tapi tidak membuatku bodoh. Sekarang, aku tidak lagi merasakan cinta. Yang ada hanyalah tekad. Aku akan pastikan mereka menyesal seumur hidup mereka. Mereka akan kehilangan segalanya, bahkan kehormatan mereka. Malam semakin larut, tapi aku dan Faris terus berdiskusi. Rencana yang kami susun bukan hanya soal membalas dendam, tapi juga soal mendapatkan kembali harga diriku. Aku harus menunjukkan kepada dunia bahwa seorang wanita tidak bisa dipermainkan begitu saja. Keesokan harinya, suasana di gedung Astra Group terasa berbeda. Udara dipenuhi bisik-bisik dan tatapan penasaran. Berita tentang pengumuman Alden di pesta ulang tahun perusahaan sudah menyebar seperti api, dari wartawan hingga karyawan tingkat bawah. Nama Luna menjadi subjek utama gosip, diiringi tatapan iba dan kasihan dari sebagian orang, dan senyum puas dari mereka yang iri. Semua orang seolah menunggu kehancuranku. Namun, di balik semua keramaian itu, aku, Luna, berjalan dengan kepala tegak. Aku tidak masuk ke kantor Alden di lantai puncak, tempat yang selama ini kukelilingi. Sebaliknya, aku naik ke lantai 37, tempat di mana hanya segelintir orang yang tahu keberadaanku. Di sana, terdapat sebuah ruangan kecil tanpa papan nama, yang terhubung langsung dengan server utama perusahaan. Ini adalah ruang kerjaku yang sebenarnya, tempat aku mengambil semua keputusan penting tanpa campur tangan Alden. Di dalam ruangan itu, sudah menungguku 3 orang kepercayaanku. Alex, Kepala Departemen Keuangan, Maya, Manajer Data dan Analisis, dan Danu, ahli IT yang sangat cerdas. Mereka adalah tim inti yang sudah bekerja denganku jauh sebelum aku bertemu Alden. Mereka sangat loyal dan tahu persis siapa pemilik asli perusahaan ini. Selamat pagi, Bu Luna, sapa Alex dengan raut wajah prihatin. Aku mengangguk, menyingkirkan semua formalitas. Selamat pagi, tim. Mari kita mulai. Aku duduk di kursi kerjaku dan menatap wajah mereka satu persatu. Seperti yang kalian tahu, pengkhianatan Alden sudah terkuak. Sekarang, saatnya kita memulai rencana kita. Aku mengambil sebuah tablet dan menampilkan serangkaian grafik. Selama beberapa bulan terakhir, aku sudah meminta kalian untuk membuat 2 laporan keuangan. 1 laporan yang menunjukkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, dan 1 lagi laporan yang dimanipulasi.
Maya mencondongkan tubuhnya ke depan. Laporan yang dimanipulasi sudah siap, Bu. Berdasarkan instruksi Anda, kami telah memindahkan beberapa pos pengeluaran dari aset tetap ke beban operasional. Kami juga mengecilkan angka pendapatan dari beberapa proyek besar dan menggelembungkan biaya administrasi. Semua terlihat sangat masuk akal, termasuk penyesuaian pajak yang membuat kerugian terlihat lebih besar dari seharusnya. Aku tersenyum puas. Bagus. Danu, bagaimana dengan sistemnya? Danu mengklik beberapa tombol di komputernya. Sistemnya sudah saya atur, Bu. Laporan yang dimanipulasi akan secara otomatis muncul di server Alden dan Rara, sementara laporan yang asli hanya bisa diakses oleh kita, melalui server cadangan. Dan Alex, lanjutku, kamu yang paling tahu. Apakah laporan ini terlihat sangat meyakinkan? Sangat, Bu, jawab Alex dengan yakin. Kerugiannya begitu besar, lebih dari 30 miliar. Ditambah dengan investasi besar yang dilakukan oleh Alden untuk perluasan kantor dan dana pensiun yang ia janjikan ke karyawan, grafik kerugiannya akan membuat siapapun panik. Saya jamin, Alden akan melihat ini dan berpikir perusahaannya benar-benar akan bangkrut. Tepat sekali, kataku, mataku berbinar dingin. Dia harus percaya bahwa dia berada di ambang kehancuran. Dia harus berpikir bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan memecat sebagian besar karyawan, dan bahkan, menyatakan kebangkrutan untuk menghindari tuntutan hukum. Kami menghabiskan beberapa jam untuk menyempurnakan rencana itu. Aku tidak hanya ingin mereka percaya, aku ingin mereka panik. Aku ingin mereka merasa semua kemewahan yang mereka nikmati akan lenyap begitu saja. Sementara itu, di lantai puncak, Alden dan Rara menikmati secangkir kopi pagi di kantor megah Alden. Mereka tampak riang, membicarakan rencana masa depan mereka. Alden menunjukkan sebuah brosur perhiasan mahal kepada Rara, dan Rara tertawa genit. Jadi, kapan kita akan mengumumkan pernikahan kita, Mas? Tanya Rara manja. Aku sudah tidak sabar untuk menjadi nyonya Alden. Alden tersenyum puas. Sebentar lagi, sayang. Biarkan saja si Luna itu menikmati kehancurannya. Aku yakin, begitu dia melihat laporan keuangan perusahaan, dia akan langsung mengajukan cerai. Saat itu juga, komputer Alden berbunyi, menampilkan notifikasi laporan keuangan bulanan. Dia mengklik laporan itu dengan santai. Senyumnya pudar, berganti dengan raut wajah keheranan. Ada apa, Mas? Tanya Rara. Angka ini tidak mungkin, gumam Alden. Bagaimana bisa kita rugi sebesar ini? Rara mengambil tabletnya dan memeriksa laporan yang sama. Mata Rara terbelalak. Kerugiannya sangat besar, Mas. Ini tidak masuk akal. Semua proyek kita untung, kan? Tentu saja. Tapi, kenapa laporan ini menunjukkan hal sebaliknya? Alden mulai panik. Jangan-jangan si Luna sengaja merusak sistemnya. Atau dia mengambil uang perusahaan diam-diam? Alden menelepon Alex. Alex, ke kantor saya sekarang. Bawa semua laporan keuangan yang asli. Maaf, Pak Alden, jawab Alex dengan nada formal. Laporan keuangan yang baru saja dikirimkan adalah laporan yang sudah divalidasi dan dianalisis. Tidak ada laporan lain. Ini adalah laporan resmi. Setelah menutup telepon, Alden membanting ponselnya ke meja. Ia dan Rara saling menatap. Kekhawatiran mulai merayap di benak mereka. Bagaimana ini, Mas? Kalau perusahaan benar-benar bangkrut, bagaimana dengan rencana kita? Rara panik. Bukankah kita akan jadi miskin? Alden mencoba menenangkan dirinya. Tenang, sayang. Masih ada aset lain. Ada rumah, ada mobil, perhiasan. Itu semua atas nama Mas, dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Ia tidak tahu bahwa semua aset itu pada dasarnya adalah milikku. Untuk mengkonfirmasi kerugian itu, Alden menelepon mertuaku, Ibu Anggraini, dan iparku, Siska, yang kini sudah berada di rumahku yang dulu. Mereka juga panik. Mereka mengira kekayaan yang selama ini mereka nikmati akan lenyap. Luna, dia pasti mengambil uang perusahaan, ucap Ibu Anggraini dengan nada marah. Alden tidak bisa menjawab. Dia tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Rara yang mendengarkan percakapan itu, menyarankan,
Mas, lebih baik kita segera mengamankan aset yang kita punya. Jual sebagian, dan pindahkan uangnya ke rekening lain. Si Luna tidak boleh mendapatkan apa-apa. Alden setuju. Mereka mulai menyusun rencana untuk mengamankan harta yang mereka kira milik mereka. Rencana itu, pada akhirnya, akan mempermudah jalanku untuk mengambilnya kembali. Aku, dari ruanganku di lantai 37, menyaksikan semua kepanikan itu melalui monitor yang dipasang oleh Danu. Aku tersenyum. Skenario yang kubuat berjalan sempurna. Alden dan Rara sudah menelan umpan itu. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil, setiap keputusan yang mereka buat, adalah bagian dari permainan yang kuatur. Mereka pikir mereka mengendalikan segalanya, tapi mereka hanyalah bidak catur di papan permainanku. Permainan ini baru saja dimulai, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang kalah. Pagi itu, Alden terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya. Ia duduk di tempat tidurnya yang mewah, memegang kepalanya yang pening. Di sampingnya, Rara sudah terbangun, menatapnya dengan raut wajah yang sama paniknya. Laporan keuangan yang menunjukkan kerugian puluhan miliar terus berputar di kepala mereka. Mereka telah menghabiskan semalaman mencoba mencari celah, namun tidak menemukan apapun. Laporan itu tampak solid dan tidak terbantahkan. Mas, bagaimana ini? Tanya Rara, suaranya bergetar. Kalau perusahaan benar-benar bangkrut, bagaimana dengan kita? Kita akan kehilangan segalanya. Alden mencoba menenangkan dirinya. Tenang, sayang. Kita tidak akan kehilangan segalanya. Sebagian besar aset mewah, seperti rumah, mobil, dan rekening tabungan pribadi, atas nama saya. Itu terpisah dari perusahaan. Kita hanya perlu mengambil keputusan cepat sebelum berita ini bocor ke publik. Alden mengambil ponselnya dan menelepon Ibu Anggraini. Suara Ibu Anggraini di seberang sana terdengar panik, bercampur amarah. Alden, kenapa kamu tidak bilang kalau perusahaan sedang bangkrut? Mama sudah terlanjur membeli perhiasan baru seharga miliaran. Bagaimana ini? Alden berusaha meyakinkan ibunya. Mama, dengarkan Alden. Tidak ada yang tahu soal ini, dan kita tidak akan bilang. Kita hanya akan membuat pengumuman yang terkontrol. Setelah meyakinkan Ibu Anggraini, Alden memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia menghubungi bagian humas perusahaan dan memerintahkan mereka untuk segera menggelar konferensi pers darurat. Ia ingin menjadi orang pertama yang mengumumkan kebangkrutan ini ke publik, mengendalikan narasi sebelum rumor menyebar dan membuat semua investor panik. Kita akan tampil profesional, kata Alden kepada Rara. Kita akan bilang ini adalah restrukturisasi yang diperlukan karena kondisi pasar. Kita akan jadi pahlawan yang mencoba menyelamatkan kapal yang hampir tenggelam. Di ruang konferensi pers yang megah, kamera wartawan telah siap. Alden dan Rara berjalan ke podium dengan wajah tegang, berusaha menyembunyikan kepanikan mereka. Alden mengambil mikrofon, dan dengan suara yang dibuat seberat mungkin, ia memulai pidatonya. Selamat pagi. Saya Alden, CEO Astra Group. Saya berdiri di sini hari ini untuk menyampaikan berita yang berat, namun perlu saya sampaikan demi transparansi perusahaan. Wartawan mulai merekam, dan suasana menjadi hening. Alden melanjutkan, suaranya terdengar meyakinkan. Selama beberapa bulan terakhir, perusahaan kita telah menghadapi tantangan finansial yang tidak terduga dan sangat serius. Laporan keuangan terakhir menunjukkan kerugian yang sangat besar, yang disebabkan oleh beberapa investasi yang salah dan, sayangnya, manajemen yang tidak efektif di masa lalu. Alden menoleh ke arah Rara, seolah-olah mereka adalah tim yang solid. Dengan berat hati, kami harus mengumumkan bahwa Astra Group akan memasuki tahap restrukturisasi besar-besaran. Ini adalah keputusan yang sulit, tapi perlu untuk memastikan perusahaan bisa bertahan. Kami akan melakukan PHK besar-besaran dan menutup beberapa cabang yang tidak menguntungkan. Seorang wartawan mengangkat tangan. Apakah ini berarti perusahaan akan bangkrut, Pak Alden? Apakah Anda akan lari dari tanggung jawab? Alden menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak. Kami tidak akan lari. Saya dan tim akan berjuang untuk memastikan perusahaan tetap berdiri. Ini adalah komitmen saya. Kami akan menjual aset-aset yang tidak diperlukan,
Dan saya pribadi akan mengamankan aset pribadi untuk memastikan dana pensiun karyawan bisa dibayarkan. Alden menoleh ke arah Rara, senyum tipis terukir di bibirnya. Dan, di tengah semua kesulitan ini, saya juga ingin mengumumkan bahwa saya dan Rara akan segera menikah. Kami akan memulai hidup baru, di rumah baru, setelah semua urusan perusahaan selesai. Pengumuman ini membuat para wartawan terkejut. Alden sengaja mengaitkan pengumuman pernikahan dengan masalah perusahaan, untuk membuat kesan bahwa ia berani menghadapi kesulitan bersama-sama dengan Rara. Ia juga ingin memberi sinyal kepada Ibu Anggraini dan Siska, bahwa ia memiliki aset tersembunyi yang akan menjamin kehidupan mewah mereka. Di rumah mewah yang dibeli Alden, yang sebenarnya milikku, Ibu Anggraini dan Siska menyaksikan konferensi pers itu melalui televisi. Raut wajah mereka tegang dan panik. Bagaimana ini, Ma? Siska menangis. Kalau perusahaan bangkrut, bagaimana dengan kita? Kita akan miskin. Semua perhiasan dan tas bermerekku akan hilang. Diam, Siska, bentak Ibu Anggraini. Kamu tidak dengar apa kata Alden? Dia bilang dia punya aset pribadi. Dia akan menikah lagi, dia akan pindah ke rumah baru. Itu berarti kita akan baik-baik saja. Meskipun demikian, mereka tidak bisa menutupi kekhawatiran mereka. Ibu Anggraini menelepon Alden lagi. Alden, apa benar kita akan baik-baik saja? Kamu tidak akan biarkan Mama dan Siska hidup sengsara, kan? Tentu saja, Ma, jawab Alden, suaranya lelah. Tenang saja. Aku akan memastikan kita semua baik-baik saja. Mama dan Siska akan tetap hidup mewah. Sekarang, Mama harus bantu Alden untuk mengamankan aset yang ada di rumah. Aset apa, Den? Tanya Ibu Anggraini dengan suara penuh harap. Uang tunai, perhiasan, dan mobil, jawab Alden. Kita harus pindahkan semuanya ke tempat yang aman sebelum terjadi apa-apa. Alden tidak tahu bahwa rencananya untuk mengamankan aset itu justru mempermudah jalanku. Mereka, dengan panik, mulai mengumpulkan semua barang berharga, tanpa menyadari bahwa semua itu akan kutarik kembali. Sementara itu, di ruang kerjaku yang tersembunyi, aku, Luna, menyaksikan semuanya. Aku tersenyum. Skenario yang kubuat berjalan sempurna. Alden telah mengumumkan kebangkrutan palsu, dan dia dan Rara sekarang merasa seperti pahlawan. Ibu Anggraini dan Siska juga sudah panik, dan mereka sudah mulai membantu Alden untuk mengamankan aset-aset mereka. Aku mengambil ponselku dan menelepon Faris. Riz, mereka sudah mulai panik. Mereka sudah mengumumkan kebangkrutan palsu, dan sekarang mereka sedang mencoba mengamankan aset. Kamu tahu apa artinya ini? Tentu saja, jawab Faris di seberang sana. Artinya mereka sudah masuk ke dalam jebakanmu. Tepat sekali, kataku, senyumku semakin lebar. Mereka pikir mereka sudah mengambil semua yang mereka bisa, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka hanya memindahkan barang-barang yang akan kuambil kembali. Sekarang, aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana aku akan muncul dan mengungkapkan kebenaran. Suasana di auditorium Astra Group terasa tegang dan penuh misteri. Ratusan karyawan memenuhi setiap kursi, mata mereka dipenuhi pertanyaan. Media dari berbagai stasiun televisi dan surat kabar telah berkumpul, lensa kamera mereka siap merekam setiap momen. Di tengah-tengah keramaian, di barisan depan, duduk Alden dan Rara, yang terlihat bangga dan sombong. Di samping mereka, Ibu Anggraini dan Siska tampak angkuh, seolah-olah merekalah yang mengendalikan jalannya pertemuan ini. Alden berbisik kepada Rara. Lihat, sayang. Mereka semua di sini. Mereka ingin melihat bagaimana aku menghadapi kehancuran perusahaan ini. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku adalah seorang pemimpin sejati. Rara tersenyum penuh kemenangan. Mereka tidak tahu bahwa kita sudah mengamankan semua aset, Mas. Biarkan saja si Luna itu datang dan menangis. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ibu Anggraini dan Siska juga berbisik-bisik, menertawakan Luna. Aku tidak tahu apa yang Luna pikirkan dengan mengadakan pertemuan ini, bisik Siska. Pasti dia akan memohon kepada Alden untuk tidak menceraikannya. Saat itu juga, pintu utama auditorium terbuka, dan semua mata menoleh ke arah pintu. Langkah kaki terdengar pelan, namun penuh kuasa.
Di ambang pintu, berdirilah Luna. Ia mengenakan gaun putih yang sederhana namun elegan, rambutnya tergerai rapi, dan wajahnya dipoles dengan riasan tipis. Berbeda dengan penampilannya yang rapuh di pesta ulang tahun, Luna hari ini tampak seperti ratu yang kembali ke kerajaannya. Senyum Alden dan Rara memudar. Mereka melihat aura Luna yang berbeda, aura yang memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri. Siska dan Ibu Anggraini juga terdiam, menatap Luna dengan tidak percaya. Luna berjalan ke atas panggung dengan langkah mantap. Ia tidak memberikan sapaan kepada siapapun. Ia langsung menuju podium, memegang mikrofon, dan menatap lurus ke arah Alden dan Rara. "Selamat pagi," ucap Luna, suaranya terdengar jernih dan berwibawa. "Terima kasih sudah datang ke pertemuan yang mendesak ini. Saya tahu, selama beberapa hari terakhir, banyak rumor yang beredar mengenai perusahaan kita. Rumor tentang kebangkrutan, manajemen yang buruk, dan kerugian besar. Saya juga tahu bahwa banyak dari kalian yang merasa khawatir." Alden tersenyum sinis. "Luna, cukup basa-basinya. Katakan saja apa yang kamu inginkan," bisiknya, suaranya dipenuhi arogansi. Luna tidak menjawab. Matanya masih menatap lurus ke arah Alden. Ia lalu menekan tombol di podium, dan layar besar di belakangnya menyala. Di layar itu, muncul sebuah surat. "5 tahun yang lalu, saya menunjuk seseorang untuk menjadi CEO perusahaan ini. Dia adalah suami saya," ucap Luna, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Dan saya, Luna, adalah pemilik tunggal dari perusahaan Astra Group." Semua orang di ruangan itu terdiam. Bisik-bisik yang sebelumnya terdengar, kini menghilang total. Alden, Rara, Ibu, dan Siska terkejut. Mereka menatap Luna dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Di layar, surat-surat kepemilikan saham, dokumen pendirian perusahaan, dan bukti transfer dana atas nama Luna ditampilkan satu persatu. Para wartawan mulai mengambil foto, dan para karyawan saling berbisik, berusaha mencerna informasi yang baru saja mereka terima. "Alden tidak pernah menjadi pemilik," lanjut Luna. "Dia hanya CEO yang kutunjuk. Semua aset yang dia beli, semua kekayaan yang dia pamerkan, semua uang yang dia gunakan, berasal dari dana perusahaan. Dan sebagai CEO, ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga perusahaan ini." Luna menekan tombol lain, dan layar kembali berganti. Kali ini, muncul grafik keuangan yang sebenarnya. Grafik itu menunjukkan lonjakan keuntungan yang stabil selama 5 tahun terakhir, bahkan mencapai puncaknya di kuartal terakhir. Tidak ada kerugian. Tidak ada kebangkrutan. "Kalian mungkin telah mendengar bahwa perusahaan ini bangkrut," kata Luna. "Itu adalah kebohongan. Laporan keuangan yang beredar adalah manipulasi yang dilakukan oleh Alden dan Rara, yang mereka kira akan membantu mereka melarikan diri dari tanggung jawab dan mencuri aset-aset perusahaan. Tapi, mereka tidak tahu bahwa aku, sebagai pemilik asli, mengendalikan semua datanya." Raut wajah Alden dan Rara berubah pucat. Mereka saling menatap, panik. Siska dan Ibu Anggraini tidak bisa berkata-kata. Mereka menyadari bahwa mereka telah menghina dan merendahkan pemilik asli perusahaan, dan sekarang mereka terjebak dalam masalah ini. "Mereka percaya bahwa mereka telah berhasil," lanjut Luna, suaranya terdengar dingin dan mematikan. "Mereka pikir mereka sudah mengambil semua yang mereka bisa. Mereka bahkan membuat konferensi pers untuk mengumumkan kebangkrutan palsu ini, di mana Alden dengan sombongnya mengumumkan pernikahannya dengan Rara dan rencananya untuk pindah ke rumah baru." Luna mengambil jeda sejenak, menatap lurus ke arah Alden. "Tapi, mereka tidak tahu bahwa rumah baru itu adalah salah satu aset perusahaan yang kubeli atas namanya. Mereka tidak tahu bahwa setiap aset mewah yang mereka banggakan, setiap uang yang mereka gunakan, semua itu berasal dari tanganku." Alden mencoba bangkit. "Luna, kamu tidak bisa melakukan ini." "Tidak bisa melakukan apa, Alden?" jawab Luna, nada suaranya tajam. "Mengungkapkan kebenaran? Apa kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari apa yang sudah kamu lakukan? Kamu pikir kamu bisa mencuri perusahaan dariku dan hidup bahagia dengan wanita lain?" Air mata Siska mulai menetes. Ia menatap ibunya dengan tatapan putus asa. "Ma, kita akan bagaimana?"
Diam, Siska, bentak Ibu Anggraini, suaranya bergetar. Luna menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang tadinya sombong dan angkuh, kini dipenuhi rasa malu dan ketakutan. Mereka menyadari, mereka bukan lagi pemenang, melainkan pecundang yang sudah terjebak dalam permainan yang mereka tidak pernah mengerti. Malam ini, di pesta ulang tahunku, aku membiarkan kalian bertepuk tangan atas pengkhianatan Alden, ucap Luna, suaranya meninggi. Tapi hari ini, di sini, aku akan pastikan tepuk tangan itu berubah menjadi penyesalan seumur hidup kalian. Dengan itu, Luna menekan tombol di podium, dan sebuah proyektor menampilkan wajah Alden dan Rara. Suasana di dalam auditorium membeku. Selama beberapa detik, tidak ada suara yang terdengar selain bunyi klik kamera wartawan yang tak henti-hentinya. Alden, Rara, Ibu Anggraini, dan Siska terpaku di tempat duduk mereka. Wajah mereka yang tadinya penuh kesombongan kini pucat pasi, dipenuhi rasa malu dan ketakutan. Mereka menatap Luna dengan mata terbelalak, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Kebohongan yang mereka bangun, kebanggaan palsu yang mereka pamerkan, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Luna, berdiri di atas panggung, tampak tenang dan berkuasa. Ia tidak menaikkan suaranya, tidak berteriak, dan tidak meluapkan emosi. Ia hanya melanjutkan, suaranya yang lembut namun dingin menggema di seluruh ruangan. Seperti yang telah saya tunjukkan, lanjut Luna, menekan tombol di podium untuk menampilkan grafik keuntungan asli di layar, perusahaan ini tidak pernah mengalami kerugian. Kenyataannya, Astra Group sedang berada di puncak kejayaannya. Semua rumor kebangkrutan, semua laporan yang beredar, adalah bagian dari jebakan yang saya pasang untuk mengungkap kebenaran. Saya ingin melihat sejauh mana Alden, Rara, dan keluarga mereka bisa bertindak. Dan kalian semua, para karyawan dan media, telah menjadi saksi bagaimana mereka mencoba melarikan diri dari tanggung jawab dan mencuri aset-aset yang bukan milik mereka. Alden akhirnya bisa berbicara. Ia bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam. Luna, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu memanipulasi semuanya. Kamu menjebakku. Menjebakmu? Tanya Luna, alisnya terangkat. Saya hanya menunjukkan kebenaran. Anda, Alden, di panggung yang sama di mana Anda mengumumkan pengkhianatan Anda, kini harus menghadapi kenyataan bahwa Anda bukanlah pemilik, melainkan hanya CEO yang gagal. Anda dan sekretaris Anda, Rara, telah bersekongkol untuk menipu investor, karyawan, dan bahkan keluarga Anda sendiri dengan kebohongan kebangkrutan. Ibu Anggraini berusaha berdiri, tangannya menunjuk ke arah Luna. Luna, apa yang kamu lakukan? Alden adalah suamimu. Dia anakku. Kamu harusnya melindunginya, bukan menghancurkannya. Melindunginya? Jawab Luna, nada suaranya penuh kekecewaan. Melindungi pria yang mengumumkan wanita lain sebagai calon istrinya di pesta ulang tahunku sendiri? Melindungi orang-orang yang merendahkanku dan mengira aku adalah wanita bodoh? Maaf, Ibu, tapi saya tidak akan melindungi pengkhianat. Mereka sudah memilih jalan mereka sendiri. Siska menangis terseduh-seduh, memegangi lengan ibunya. Ma, bagaimana ini? Semua kemewahan kita? Luna tidak memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan. Ia menoleh ke arah dua orang petugas keamanan yang sudah menunggu di samping panggung. Bapak-bapak sekalian, saya ingin meminta bantuan Anda. Alden dan Rara telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum perusahaan dan kode etik. Mereka tidak lagi memiliki hak untuk berada di gedung ini. Tolong, keluarkan mereka dari sini. Kata-kata Luna bagaikan sambaran petir. Wajah Alden dan Rara berubah menjadi horor. Petugas keamanan mulai bergerak mendekat. Alden, dengan putus asa, berlari ke arah panggung dan berlutut di depan Luna. Luna, sayang, jangan lakukan ini. Alden meratap, tangannya mencoba meraih kaki Luna. Aku minta maaf. Aku salah. Aku cinta kamu, Luna. Rara, dia tidak berarti apa-apa bagiku. Aku hanya hilaf. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan menjadi suami yang baik. Kita bisa perbaiki semuanya. Rara, melihat Alden berlutut, juga ikut berlutut di sampingnya. Ia menangis terseduh-seduh,
Air matanya membasahi pipinya yang dipenuhi riasan. Bu Luna, saya mohon, jangan pecat kami. Saya janji akan menjauh dari Alden. Saya janji akan melayani ibu dengan baik. Seluruh ruangan menyaksikan pemandangan yang memalukan ini. Pria yang tadinya gagah dan berwibawa, kini berlutut, memohon belas kasihan di depan ribuan orang. Wanita yang tadinya sombong dan genit, kini menangis dan meratap. Luna menatap mereka dengan tatapan kosong. Tidak ada sedikit pun rasa iba di matanya. Kesempatan, ucap Luna dengan suara pelan. Kesempatan itu sudah lama berlalu, Alden. Dan Rara, melayani saya? Anda terlalu naif. Saya tidak butuh pengkhianat di tim saya. Luna mengalihkan pandangannya dari mereka. Petugas, tolong bawa mereka keluar. Sekarang. Petugas keamanan mendekat dan dengan paksa menarik Alden dan Rara untuk berdiri. Alden masih berteriak, memohon, dan Rara terus menangis. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka diseret keluar dari panggung, melewati barisan wartawan dan karyawan yang menatap mereka dengan tatapan merendahkan. Di belakang mereka, Ibu Anggraini dan Siska berusaha membela diri, tapi tidak ada yang mendengarkan mereka. Mereka hanya bisa mengikuti Alden dan Rara keluar dari ruangan itu dengan penuh rasa malu. Ketika mereka semua sudah keluar, seluruh ruangan hening sejenak. Lalu, para karyawan mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan itu dimulai dari barisan depan, lalu menyebar ke seluruh ruangan. Tepuk tangan itu bukan hanya untuk menghormati Luna, tetapi juga untuk merayakan kebenaran dari seorang pemimpin yang telah menipu mereka. Luna berdiri di atas panggung, membiarkan tepuk tangan itu menggema di seluruh ruangan. Ia melihat wajah-wajah yang lega dan penuh harapan. Ia tahu, babak ini sudah selesai. Ia telah membuktikan dirinya, membalas dendamnya, dan mengambil kembali kendali atas segalanya. Beberapa hari setelah pertemuan umum yang menggemparkan, berita tentang pengkhianatan Alden dan Rara serta pengumuman Luna sebagai pemilik asli Astra Group menjadi berita utama di mana-mana. Reputasi Alden hancur lebur. Ia dipecat secara tidak terhormat, dan namanya menjadi sinonim dengan penipu dan pengkhianat. Sementara itu, Luna dipuja sebagai pahlawan, seorang wanita tangguh yang cerdas dan tidak gentar. Di kantor Faris, suasana terasa tenang dan penuh konsentrasi. Luna duduk di seberang meja, menatap tumpukan dokumen yang disiapkan Faris. Faris, dengan setelan jasnya yang rapi, tampak seperti seorang jenderal yang sedang merancang strategi pertempuran. Gugatan cerai sudah diajukan. Luna, ucap Faris, tangannya menunjuk ke sebuah dokumen tebal. Kita memiliki semua bukti yang kita butuhkan. Pengkhianatan di depan umum, manipulasi keuangan, dan yang paling penting, perjanjian pranikah yang membuktikan bahwa semua aset Alden sebenarnya adalah milikmu. Luna mengangguk. Alden mencoba menghubungi saya, Riz. Ia meminta belas kasihan. Jangan pedulikan dia, jawab Faris tegas. Dia hanya mencoba menarik perhatianmu. Sekarang, ini bukan lagi tentang perasaan, tapi tentang hukum. Dan hukum ada di pihak kita. Faris menyerahkan sebuah folder. Ini adalah daftar semua aset yang akan kita ambil kembali. Rumah, mobil-mobil mewah, yacht, dan semua properti yang dibeli atas nama Alden. Kita akan memulai proses penarikannya hari ini. Sementara itu, Alden dan Rara berada di titik terendah dalam hidup mereka. Setelah diusir dari kantor, mereka harus kembali ke rumah, yang mereka anggap milik Alden, untuk mengemasi barang-barang. Namun, sesampainya di sana, mereka disambut oleh sebuah amplop yang menempel di pintu. Isinya adalah surat pengusiran. Wajah Alden berubah pucat pasi. Tidak mungkin, gumamnya. Ini pasti salah. Rara merebut surat itu dan membacanya. Mas, ini dari firma hukum Faris. Mereka bilang rumah ini adalah aset perusahaan. Dan kita harus keluar hari ini juga. Alden membanting pintu, matanya dipenuhi amarah dan kepanikan. Luna, sialan kamu, Luna, kamu benar-benar gila. Ia menelepon beberapa teman pengacaranya, tapi tidak ada yang mau membantunya. Reputasi Alden terlalu buruk, dan tidak ada pengacara yang ingin berurusan dengan kasus yang sudah jelas akan kalah. Alden terpaksa menyewa seorang pengacara yang tidak berpengalaman, yang hanya bisa memberinya nasihat buruk
dan membuat kasusnya semakin sulit. Beberapa jam kemudian, sebuah truk pindahan datang. Alden dan Rara, dengan wajah murung, harus mengemasi semua barang-barang mewah mereka. Pakaian-pakaian bermerek, tas-tas mewah, perhiasan, semuanya harus dimasukkan ke dalam kardus. Rara menangis, memegangi tas merek Prada miliknya seolah-olah itu adalah nyawanya. "Mas, bagaimana ini? Kita akan tinggal di mana?" isak Rara. "Tenang, sayang," ucap Alden, meskipun ia sendiri panik. "Kita masih punya mobil. Kita bisa tinggal di apartemen kecil sampai aku mendapatkan pekerjaan baru." Namun, harapan itu pun hancur tak lama kemudian. Saat Alden dan Rara mengemasi barang-barang mereka, beberapa mobil derek masuk ke halaman rumah. Di samping mobil derek itu, berdiri beberapa orang dari perwakilan firma hukum Faris. Alden berlari keluar, amarahnya membuncah. "Apa-apaan ini?" teriak Alden. "Ini mobilku. Kalian tidak berhak mengambilnya." Salah satu perwakilan firma hukum Faris menunjukkan dokumen. "Maaf, Tuan Alden, mobil-mobil ini, termasuk mobil sport yang Anda gunakan, adalah aset perusahaan yang dibeli menggunakan dana perusahaan. Nona Luna, sebagai pemilik tunggal, berhak mengambilnya kembali." Alden tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa melihat mobil-mobil mewahnya, yang dulu ia pamerkan kepada teman-temannya, ditarik satu persatu. Ia dan Rara kini tidak punya apa-apa. Mereka terpaksa menumpang taksi ke sebuah apartemen kecil yang kusam. Di apartemen itu, Alden menyadari bahwa ia tidak punya uang tunai. Ia mencoba menarik uang dari ATM, tapi kartu kreditnya ditolak. Ia mencoba lagi, dan lagi, tapi semua kartu kreditnya tidak bisa digunakan. Ia menelepon bank, dan pihak bank menjelaskan bahwa semua rekening yang terhubung dengan perusahaan telah dibekukan atas permintaan pemilik saham utama. Alden jatuh ke lantai, ia tidak bisa lagi menahan amarah dan frustasinya. Ia tidak punya apa-apa. Rumah, mobil, perhiasan, uang, semua yang selama ini ia banggakan, telah diambil kembali. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hanya hidup di bawah bayangan Luna. Beberapa hari kemudian, Luna menerima telepon dari Faris. Alden tidak bisa mengajukan banding. "Luna, pengacaranya tidak bisa menemukan celah. Semua bukti sudah jelas. Hakim telah memutuskan, perceraianmu dan Alden disetujui, dan semua aset yang dibeli selama pernikahan adalah milikmu sepenuhnya." Alden keluar dari pernikahan ini dengan tangan kosong. Luna tersenyum. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kelegaan. "Terima kasih, Riz. Kamu sudah banyak membantuku. Itu sudah tugasku, Lun. Tapi sekarang, kamu bebas. Tidak ada lagi bayangan mereka yang bisa menghantuimu." Luna memandang keluar jendela, melihat kota yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Ia tidak merasakan kebencian lagi. Yang ia rasakan adalah kebebasan. Ia sudah membalas dendamnya, dan sekarang, ia bisa memulai hidup baru. Setelah semua aset Alden diambil alih, kehidupan Alden dan Rara terpuruk. Mereka kini hidup di apartemen kecil yang kusam, tidak memiliki uang dan tidak lagi memiliki koneksi. Namun, kekacauan yang sama belum sepenuhnya melanda keluarga Alden. Ibu Anggraini dan Siska masih berada di rumah mewah yang mereka kira milik Alden, tapi kenyataan pahit akan segera menghampiri mereka. Pagi itu, di meja makan yang besar, Ibu Anggraini mengeluh. "Mama tidak mengerti kenapa Alden harus menghadapi semua ini. Semua karena Luna, wanita gila itu. Dia pasti sudah lama merencanakan ini semua." Siska duduk di hadapannya, memainkan ponselnya yang mahal. "Aku juga kesal, Ma. Alden tidak bisa lagi membelikan kita tas dan perhiasan baru. Bahkan kartu kreditku sudah diblokir. Aku tidak bisa belanja apa-apa." Mereka belum tahu bahwa kekayaan yang mereka nikmati selama ini sebenarnya berasal dari rekening perusahaan yang dikelola secara tidak langsung oleh Luna. Mereka masih berpikir bahwa mereka adalah korban, tanpa menyadari bahwa mereka adalah bagian dari masalah. Beberapa jam kemudian, bel pintu berbunyi. Seorang kurir dari firma hukum Faris menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Ibu Anggraini. Dengan bingung, ia membuka amplop itu. Matanya membelalak, membaca isi surat di dalamnya. "Apa itu, Ma?"
Tanya Siska, suaranya terdengar malas. Ibu Anggraini tidak menjawab. Tangannya gemetar, dan ia menyerahkan surat itu kepada Siska. Siska membacanya dengan cepat, wajahnya yang tadinya santai kini berubah panik. Tidak mungkin. Ini gila, teriak Siska. Surat ini bilang kita harus mengembalikan semua uang dan barang mewah yang diberikan Alden selama ini. Katanya itu uang perusahaan. Ibu Anggraini merebut kembali surat itu dan membacanya lagi. Ini adalah permintaan dari Luna, melalui pengacaranya. Dia bilang semua uang yang diberikan Alden kepada kita, perhiasan, tas, mobil, semua itu adalah aset perusahaan yang harus dikembalikan. Jika tidak, dia akan mengambilnya secara paksa. Seketika, mereka berdua jatuh ke dalam kepanikan. Mereka bergegas ke lemari besi, mengeluarkan perhiasan-perhiasan berlian dan emas yang berharga. Mereka memeriksa setiap permata, setiap kalung, setiap cincin, yang semuanya dibeli oleh Alden menggunakan kartu kredit perusahaan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lari dari masalah ini. Dengan putus asa, Ibu Anggraini menelepon Luna. Namun, Luna tidak menjawab. Ia menelepon lagi, dan lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Akhirnya, Ibu Anggraini menelepon Faris, pengacara Luna. "Halo, Tuan Faris," kata Ibu Anggraini, suaranya dipaksakan untuk terdengar sopan. "Saya Ibu Anggraini, Ibunda Alden. Saya mau bicara soal surat yang Anda kirimkan." "Saya tahu," jawab Faris, suaranya dingin dan profesional. "Surat itu sudah sangat jelas. Ibu dan Nona Siska memiliki waktu 48 jam untuk mengembalikan semua aset yang dibeli dengan uang perusahaan. Tapi itu hadiah." Ibu Anggraini meratap. "Itu adalah hadiah dari Alden untuk kami. Anda tidak bisa mengambilnya." "Maaf, Ibu. Tapi dalam hukum perusahaan, setiap pengeluaran harus memiliki tujuan bisnis yang jelas. Hadiah-hadiah itu tidak memiliki tujuan bisnis. Jadi, semua itu adalah aset yang harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, Nona Luna. Jika Anda tidak mengembalikannya, Nona Luna akan mengajukan gugatan hukum atas penggelapan dana. Dan saya yakin, Ibu tidak ingin nama baik keluarga Anda hancur lebih dari ini." Pernyataan Faris membuat Ibu Anggraini terdiam. Ia tahu Faris tidak main-main. Ia melihat ke arah Siska yang kini menangis terseduh-seduh, memeluk tas Hermesnya. Mereka tidak punya pilihan. Mereka harus menjual semuanya. Dengan hati yang hancur, Ibu Anggraini dan Siska mendatangi toko perhiasan langganan mereka. Mereka tidak bisa menjualnya di tempat yang biasa mereka kunjungi, karena reputasi mereka sudah buruk. Mereka terpaksa mendatangi toko emas kecil, yang tidak peduli dengan rumor dan hanya fokus pada jual beli. "Kami ingin menjual ini semua," kata Ibu Anggraini, suaranya bergetar. Ia meletakkan kotak perhiasan berisi berlian dan emas di atas meja. Sang pemilik toko menimbang perhiasan-perhiasan itu satu persatu, wajahnya datar. Setelah selesai, ia menyebutkan harga yang membuat Ibu Anggraini dan Siska terkejut. "Hanya segitu? Ini berlian?" teriak Siska. "Nona, perhiasan ini tidak memiliki surat-surat yang lengkap, dan kami harus menghitungnya berdasarkan karat emas dan berliannya saja," jawab sang pemilik toko dengan nada tenang. Mereka akhirnya terpaksa menjual perhiasan-perhiasan itu dengan harga yang sangat rendah. Uang itu tidak cukup untuk menutupi semua utang mereka. Mereka juga harus menjual tas-tas bermerek mereka, yang dibeli dengan harga fantastis. Semua itu mereka jual dengan harga yang sangat murah, hanya untuk memenuhi permintaan Luna. Mereka berjalan keluar dari toko, dengan tangan kosong. Mereka tidak punya perhiasan, tidak punya tas mewah, tidak punya uang, dan tidak punya kehormatan. Ibu Anggraini menatap Siska, matanya berkaca-kaca. "Siska, kita benar-benar tidak punya apa-apa lagi." Siska menangis terseduh-seduh, memeluk ibunya. "Ma, kita harusnya tidak pernah memperlakukan Luna seperti itu. Kita salah besar." Mereka kini menyadari bahwa kemewahan yang mereka banggakan selama ini bukanlah milik mereka. Itu semua adalah uang Luna, yang mereka manfaatkan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak lebih dari parasit, yang hanya bisa hidup dari kemewahan orang lain. Beberapa bulan telah berlalu sejak badai yang mengguncang hidupku. Berita tentang kejatuhan Alden,
Rara, dan keluarganya perlahan mereda dari media massa. Kehidupan mereka yang hancur kini menjadi cerita dari mulut ke mulut, sebuah peringatan bagi siapapun yang berani mengkhianati kepercayaan. Namun, bagiku, semua drama itu kini hanya kenangan. Aku telah menutup buku lama, dan kini, lembaran baru telah terbuka. Aku, Luna, kini menjalani hidup yang jauh lebih tenang dan bermakna. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi peran ganda, tidak ada lagi pengkhianatan yang membayangi. Aku kembali ke kantor, tidak sebagai pemilik yang tersembunyi, melainkan sebagai pemimpin yang terlihat dan dicintai oleh para karyawan. Setiap pagi, aku disambut dengan senyum tulus dan tatapan hormat. Mereka tahu apa yang telah terjadi, dan mereka mengagumiku. Hari-hariku kini dipenuhi dengan pekerjaan. Aku kembali merancang strategi bisnis, memimpin rapat, dan bertemu dengan klien. Aku menikmati setiap prosesnya. Dulu, aku melakukannya untuk membuktikan diri kepada orang lain. Kini, aku melakukannya untuk diriku sendiri dan untuk orang-orang yang kupercayai. Namun, di balik semua kesibukan itu, ada satu orang yang selalu menemaniku. Faris. Hubunganku dengannya telah berubah. Dulu, dia adalah pengacara kepercayaanku, sahabatku, dan satu-satunya orang yang kuajak bicara tentang rahasia terbesarku. Namun, sekarang, ia menjadi lebih dari itu. Ia adalah sandaran emosional, tempat aku bisa menjadi diriku sendiri. Suatu sore, aku dan Faris duduk di balkon kantor, memandangi matahari terbenam yang memancarkan warna oranye keemasan. Kami tidak membicarakan pekerjaan, tidak membahas masa lalu. Kami hanya diam, menikmati kebersamaan yang terasa begitu nyaman. Kamu terlihat bahagia, Lun, ucap Faris, memecah keheningan. Aku tersenyum. Aku memang bahagia, Riz. Aku merasa bebas. Rasanya seperti baru saja keluar dari penjara. Dulu, hidupku terasa seperti sebuah pertunjukan. Aku harus berpura-pura menjadi seseorang yang berbeda di depan Alden dan keluarganya. Aku harus menyembunyikan kekuatanku, menyembunyikan kelebihanku, hanya demi perdamaian yang semu. Faris menatapku, matanya dipenuhi kelembutan. Kamu tidak perlu lagi berpura-pura, Lun. Kamu adalah wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini. Aku menundukkan kepala. Aku tahu. Dan aku sadar, kebahagiaan itu tidak datang dari harta yang kumiliki. Aku punya segalanya, tapi selama ini, aku tidak pernah benar-benar bahagia. Aku baru menemukan kebahagiaan itu sekarang, setelah aku kehilangan semua orang yang kucintai, dan menemukan orang-orang yang tulus mencintaiku. Maksudmu? Faris menghentikan kalimatnya, menunggu jawabanku. Aku punya kamu, Riz, ucapku, suaraku bergetar. Kamu adalah satu-satunya orang yang tidak pernah melihatku sebagai pemilik Astra Group. Kamu melihatku sebagai Luna. Kamu melihatku ketika aku lemah, ketika aku sedih, dan ketika aku ingin menyerah. Kamu tidak pernah mencoba memanfaatkanku. Kamu hanya ada di sisiku. Faris tersenyum tulus. Karena itulah yang dilakukan seorang sahabat. Aku meraih tangannya. Tapi aku tidak ingin kita hanya menjadi sahabat, Riz. Aku rasa aku ingin lebih. Faris membalas genggaman tanganku. Aku sudah menunggu ini, Lun. Sudah sangat lama. Di bawah cahaya matahari terbenam, kami berdua menyadari bahwa kami telah menemukan apa yang selama ini kami cari. Bukan kekayaan, bukan kekuasaan, melainkan cinta yang tulus. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama. Aku sudah menjadi orang yang berbeda. Aku sudah tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi menyimpan amarah. Yang ada hanyalah rasa syukur. Syukur karena aku telah lolos dari jebakan yang diciptakan oleh orang-orang yang kucintai, dan menemukan kebahagiaan sejati dengan seseorang yang tulus. Aku telah memenangkan pertempuran, bukan hanya melawan mereka, tetapi juga melawan diriku sendiri. Aku telah memaafkan diriku sendiri karena telah jatuh cinta pada orang yang salah. Dan sekarang, aku siap untuk memulai hidup baru. Beberapa tahun telah berlalu sejak kehancuran itu. Nama Alden, Rara, Ibu Anggraini, dan Siska kini menjadi sebuah dongeng urban. Kisah tentang keserakahan dan pengkhianatan yang berakhir dengan tragis. Mereka menghilang dari peredaran,
tidak lagi terlihat di pesta-pesta mewah, dan tidak lagi memamerkan kekayaan. Dunia yang pernah mereka kenal, kini hanya bisa mereka saksikan dari balik layar televisi. Alden, mantan CEO yang gagah, kini bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket kecil. Ia mengenakan seragam lusuh, dan wajah tampannya kini dipenuhi kerutan, bukan karena usia, melainkan karena beban hidup yang ia tanggung. Gaji yang ia terima tidak cukup untuk membayar sewa apartemen kecil yang ia tempati bersama Rara. Rara, yang dulunya selalu tampil dengan pakaian bermerek dan perhiasan mahal, kini bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan sederhana. Tangannya yang dulu terbiasa memegang tas bermerek, kini harus mencuci piring kotor. Mereka berdua hidup dalam kebencian yang mendalam. Mereka tidak lagi saling mencintai. Mereka hanya bisa saling menyalahkan. Ini semua salahmu, Rara, teriak Alden suatu malam. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan kehilangan segalanya. Salahku? Balas Rara, air matanya menetes. Kamu yang memulai semua ini. Kamu yang berjanji akan memberikan aku kehidupan mewah. Dan sekarang, lihat apa yang terjadi pada kita. Kita tidak punya apa-apa. Semua ini salahmu. Di sisi lain, Ibu Anggraini dan Siska juga tidak lebih baik. Mereka terpaksa tinggal di sebuah rumah kontrakan yang kecil dan kusam. Ibu Anggraini yang dulu sombong, kini harus bekerja sebagai tukang cuci di rumah-rumah tetangganya. Siska, yang dulu tidak pernah mau menyentuh pekerjaan kasar, kini menjadi seorang penjual jajanan keliling. Wajah mereka yang dulunya dipenuhi riasan mahal, kini dipenuhi keringat dan kelelahan. Mereka tidak lagi berbicara dengan Alden, karena mereka menyalahkan Alden atas semua penderitaan mereka. Suatu hari, saat sedang istirahat di pinggir jalan, Siska melihat sebuah majalah. Di sampulnya, ada foto Luna dan Faris yang sedang tersenyum bahagia. Judulnya tertulis, Luna, sang ratu bisnis yang menemukan cinta sejati. Siska merasakan hatinya hancur. Ia melihat Luna yang kini jauh lebih cantik, lebih bahagia, dan lebih sukses dari sebelumnya. Ia melihat kebahagiaan sejati terpancar dari matanya, dan ia menyadari bahwa apa yang ia dan keluarganya miliki hanyalah kebahagiaan palsu. Dengan putus asa, Siska menemui Alden. "Den, kita harus menemui Luna. Kita harus memohon ampun padanya. Hanya dia yang bisa membantu kita," ucap Siska, suaranya dipenuhi keputusasaan. Alden awalnya menolak, tapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Mereka berdua, bersama dengan Rara dan Ibu Anggraini, pergi ke gedung Astra Group. Mereka tidak lagi bisa masuk. Mereka berdiri di depan gerbang, memohon kepada petugas keamanan untuk mengizinkan mereka bertemu Luna. Tolong beritahu Bu Luna kami ada di sini," teriak Alden. "Kami ingin meminta maaf. Kami menyesal." Petugas keamanan tidak bergeming. Mereka hanya menatap mereka dengan tatapan dingin, seolah-olah mereka adalah orang asing yang tidak dikenal. Di dalam gedung, di kantornya yang luas, Luna melihat semuanya dari monitor. Ia melihat Alden dan keluarganya yang kini hidup dalam kehinaan. Ia melihat air mata mereka, wajah mereka yang penuh penyesalan, dan tubuh mereka yang dipenuhi kelelahan. Faris berdiri di sampingnya, memegang bahunya dengan lembut. "Apakah kamu akan menemui mereka, Lun?" tanya Faris. Luna menggelengkan kepalanya. "Tidak, Riz. Aku tidak akan menemui mereka. Tidak ada gunanya. Apa yang mereka cari bukanlah maaf, tapi kenyamanan. Mereka tidak menyesal atas apa yang mereka lakukan kepadaku, tapi mereka menyesal atas konsekuensi yang harus mereka hadapi." Luna menatap monitor dengan tatapan kosong. "Aku sudah memaafkan mereka, Riz. Tapi bukan berarti aku akan melupakan apa yang mereka lakukan. Biarkan mereka menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Aku sudah bebas, dan aku tidak akan membiarkan mereka kembali ke kehidupanku." Luna mematikan monitor itu. "Bab ini sudah selesai, Riz. Aku tidak akan membiarkan mereka menghantuiku lagi." Faris tersenyum dan memeluknya. "Kamu benar, Lun. Kamu sudah bebas." Luna membalas pelukannya. Di pelukan Faris, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tidak lagi peduli dengan kemewahan yang ia miliki, tidak lagi peduli dengan kekuasaan yang ia genggam.
Yang ia pedulikan adalah orang-orang yang tulus mencintainya, dan hidup yang ia bangun dengan jujur dan tulus. Pesan moral. Kisah Luna adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan atau kekuasaan yang kita miliki, melainkan dari integritas, kejujuran, dan orang-orang yang tulus mencintai kita apa adanya. Pengkhianatan dan keserakahan pada akhirnya akan membawa kehancuran. Mereka yang menanam kebencian dan kebohongan, pada akhirnya akan menuai penyesalan seumur hidup. Sebaliknya, mereka yang memiliki hati yang tulus dan berani menghadapi kenyataan, akan menemukan kebahagiaan yang tak tergantikan. Luna kehilangan pernikahannya, tetapi ia menemukan kebebasannya. Ia kehilangan orang-orang yang ia cintai, tetapi ia menemukan cinta sejati dengan Faris. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa jujur kita dengan diri sendiri dan seberapa tulus kita mencintai.